Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'amala salihan taradahu wa dakhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah video viral baru-baru ini. Sebuah video seorang pria, bapak-bapak marah-marah di dalam Masjid Al-Ikhlas, kawasan perumahan Palm Spring, Jambangan, Kota Surabaya. Viral di media sosial. Pria tersebut marah lantaran ada kegiatan musik Islami dengan alat rebana di dalam masjid. Terlihat seorang pria berjenggot dengan busana baju takwa dan bercelana cingkrang masuk ke dalam masjid dengan mimik wajah yang sangat kesal. Ia langsung menuju ke beberapa alat musik, yakni rebana, yang tergeletak di dekat tempat imam sholat. Azabiku semua, beberapa orang lalu menghampiri. Si pria menyebut bermain musik di dalam masjid sebagai perbuatan mungkar. Pria ini mengatakan nggak ada dalil yang membolehkan memainkan musik di dalam masjid. Dalilnya yang mungkar. Mungkar, demi Allah itu mungkar. Teriak pria tersebut. Nah, azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita Bapak ini latar belakang niatnya apa. Dilihat dari caranya seperti ya kaum sebelah, yaitu Wahabi. Mereka yang telah terdoktrin untuk mengikuti sekte Wahabiyah seperti ini, ya, sebuah pemahaman beragama dengan akal logika atau otak kiri saja, ya, yang dibangun oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dan mengadopsi pemikiran Imam Ibnu Taimiyah. Mereka melarang untuk tahlilan, maulid Nabi, qasidah, menabur rabana, haul, menggelar majelis solawat, bahkan yasinan saja nggak boleh. Azabiku semua, padahal rebana itu, ya, rebana itu adalah permainan orang-orang soleh. Wahabi akan mengatakan menabuh rebana itu orkes. Padahal menabuh rebana itu kerjaannya, kegiatannya wali-wali, ya, sahabat Nabi. Bapak ini ya, kalau mau terbuka sedikit pemikirannya, tak akan senekat ini ya, yang menuduh rebana sesat, perbuatan kaum Syiah. Dalam sebuah hadis yang membolehkan permainan duf di saat pesta pernikahan adalah hadis Ar-Rubayyi bintu Muawwis radhiyallahu anha. Ia berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadata bunya alayya fajalasa ala firashi kamajlisika minni wa juwayriyatu yadribna bid-duf. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, datang ketika acara pernikahanku. Maka beliau duduk di atas tempat tidurku, ya, seperti duduknya engkau, Khalid bin Zakwan, dariku. Datanglah beberapa anak perempuan, ya, yang memainkan atau memukul duf. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ada dalilnya, ada hadisnya. Ya, serta ulama yang membolehkan seseorang bernyanyi di dalam masjid. Ya. Namun dengan beberapa syarat. Ya. Itu adalah Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, dalam kitabnya yang berjudul Al-Azkar, ya, itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ya, mengutuk keras seseorang yang mendendangkan syair lagu di dalam masjid. Ya. Yaitu lagu yang tidak mengandung pujian kepada Islam, tidak menganjurkan berzuhud, dan tidak pula menganjurkan untuk berakhlak mulia. Ya. Nah, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar halaman 85. Nah, azabiku semua, dari pendapat Imam Nawawi ini, ya, dapat kita pahami bahwa bernyanyi, berqasidah dengan syair atau lagu yang mengandung pujian terhadap Islam, ya, menganjurkan zuhud dan dapat melahirkan atau menjadikan orang yang bernyanyi dan yang mendengarkan
memiliki akhlak mulia, maka diperbolehkan, ya, meskipun mendendangkannya di dalam masjid. Hadis sudah, qaul ulama sudah, ya. Azabiku semua, ketika ada yang bertanya tentang hukum musik, ya, tentang musik, pemusik adalah orang-orang yang bekerja, ya, bergelut di dalam, ya, apa yang menjadi cita rasa batin seseorang, ya, sehingga dia memiliki perasaan yang halus untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia dengan syair dan suara-suara tertentu. Maka hendaknya pun dia memiliki kepekaan akan zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang menjadi lebih nyaman. Ya. Asabiku semua, sebab bermain dengan perasaan, maka dia harus tahu apa yang membuat orang paling nyaman. Bukan hanya musik saja, zikir dan doa dan ibadah pun termasuk di dalamnya. Ya. Asabiku semua. Kemudian di antara musik-musik itu ada juga yang memang, ya, diharamkan dalam syariat Islam, ya, seperti mizmar, ya, maka itu hukumnya haram. Ya. Ada juga yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan, ya, dibolehkan dalam sunnahnya Nabi. Ada, ya, maka itu hukumnya halal. Ya. Ada juga yang tidak disebutkan dalam sunnah, kebolehan atau ketidakbolehannya, maka itulah tempat perbedaan para ulama, ya, yang masing-masing, ya, dengan pendapatnya. Kemudian juga lantunan syair yang diucapkan, ya, seperti yang saya katakan tadi, syair tersebut, ya, itu membangkitkan perasaan. Apabila yang ia bangkitkan adalah hal-hal yang buruk, ya, sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, ya, ataupun berisi ucapan-ucapan buruk, ya, mengajak kepada keburukan, ya, maka itu diharamkan dan tidak baik, ya. Tetapi kalau musik isinya mengajak kepada kebaikan, ya, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, ya, maka itu menjadi hal-hal yang baik, boleh. Kemudian ada yang bertanya, jadi tergantung musiknya, dan juga tergantung syairnya, dan juga tergantung keseimbangan dengan zikir. Mungkin begitu, ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tergantung dari apa yang digunakan. Begitu. Dan mengakibatkan apa di dalam nafsu seseorang. Azabiku semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab nafsu kita ini, ya, itu mudah terpengaruh, ya, baik pengaruh positif ataupun negatif. Nah, ketika Sayyidina Hasan bin Sabit, sahabat Rasulullah SAW, seorang penyair, seorang seniman, ya, dia banyak membuat syair, ya, banyak menggubah syair yang isinya memuji Rasulullah SAW, ya, dan membela Nabi Muhammad SAW dari cacian orang-orang kafir, ya. Maka Rasulullah SAW, ya, menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan Hasan bin Sabit, ya, dengan ucapan, sesungguhnya Jibril dan Mikail senantiasa bersama engkau di dalam syairmu, ya, manakala syairmu itu isinya membela Nabi Muhammad SAW. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dulu ada seorang penyair, seniman dari orang Arab, ya, terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ya, namanya Umayyah bin Su'aid, ya, yang mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair penuh kebaikan dan hikmah, ya. Pernah satu kali Nabi, ya, itu bertanya pada salah seorang sahabat yang banyak hafal syair, apakah kamu hafal daripada syair-syairnya Umayyah bin Su'aid? Ya, saya hafal. Kemudian Nabi berkata, tambahkan lagi. Ada lagi tidak?
Terus sampai hampir 100 syair yang dibacakan di depan Nabi Muhammad SAW. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagaimana nafsu manusia, ya, saya katakan dia mudah terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus, ya. Maka bangkitlah perasaan seseorang tersebut, ya, yang bisa terpengaruh perasaannya. Ya, begitu pula perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh manakala dihadapkan dengan niat yang baik, ya, dengan rahmat dan kasih sayang, ya, kepedulian dari seseorang, ya, maka itu juga memiliki pengaruh besar, ya, bagi lawan bicara orang tersebut. Ya. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa pernah satu kali Sayyidina Abu Bakar, yaitu masuk ke rumah putrinya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Bersama Siti Aisyah, ya, ada teman mainnya, ya, anak-anak, ya, gadis kecil. Mereka melantunkan nyanyian, ya, syair-syair yang baik. Dan di situ ada Rasulullah SAW. Ya. Nabi sedang menutup wajahnya. Ya. Sayyidina Abu Bakar saat masuk ke rumah, ya, memarahi putrinya, ya, Siti Aisyah. Kenapa ada suara setan dan lantunan setan di rumah Nabi Muhammad SAW? Ya. Dengan maksud menegur Siti Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menoleh ke Sayyidina Abu Bakar dan berkata, biarkan ya Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah hari Aid, hari Lebaran. Maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalamnya. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting itu, ya, buat saudaraku dari kalangan Wahabi, ya, ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila ingin berdakwah, ya, menyampaikan sesuatu, ya, kita kepada umat muslim, ya, berdakwah dengan cara yang baik. Ya, dakwah itu merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, ya, mendidik bukan membidik, ya, membina bukan menghina, mencari solusi, ya, bukan mencari simpati, membela bukan mencela. Ya. Jadi ya sahabatku semua, umat sedang menunggu langkah kita. Ya kan, saudara kami dari kalangan Wahabi, terusus para jamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.